Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wahdatus Saidah dari kelas PGMI-D angkatan 2022 akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran yang sudah saya kembangkan waktu asistensi mengajar kemarin. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan rencana pembelajaran. Beberapa perangkat pembelajaran yang sudah saya kembangkan diantaranya yaitu RPE, Prota, Promes, ATP, dan modul ajar. Nah, pada waktu asistensi mengajar kemarin, saya memegang kelas 2 di mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Maka semua perangkat pembelajaran yang saya kembangkan yaitu mengenai mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rencana pekan efektif. Rencana pekan efektif di semester ganjil. Yang pertama kali saya lakukan yaitu menjumlah semua pekan di bulan-bulan semester ganjil. Misalnya dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Jumlah pekannya yaitu 26. Yang kedua yaitu menganalisis hari efektif. Karena saya mengajar di hari Senin dan Kamis, maka saya menganalisis hari efektif di hari Senin dan Kamis. Jumlah hari efektif di hari Senin yaitu 16 dan jumlah hari efektif di hari Kamis yaitu 15. Total jumlah keseluruhan hari efektif di hari Senin dan Kamis pada semester ganjil ini yaitu 31. Karena setiap masuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila saya menggunakan 2 jam pelajaran, maka 31 dikalikan menjadi 2. Total seluruh jam pelajaran yang ada di semester ganjil ini yaitu 62 jam pelajaran. Berikutnya yaitu rencana pekan efektif di semester genap. Jumlah seluruh pekan yang ada di semester genap yaitu 26. Karena di semester genap saya mengajarnya tetap di hari Senin dan Kamis, maka saya menjumlah seluruh hari efektif di hari Senin dan Kamis. Total hari efektif di hari Senin yaitu 14 dan di hari Kamis yaitu 12. Maka total pekan efektif di semester genap ini, total hari efektif di semester genap ini yaitu 26. Kemudian karena saya setiap masuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila yaitu 2 jam pelajaran, maka 26 dikali 2 jumlahnya yaitu 52 jam pelajaran yang ada di semester genap. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai program tahunan mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 2 fase A. Yang pertama, di sini ada penjabaran capaian pembelajaran Pendidikan Pancasila fase A. Kemudian di poin B ada penjabaran masing-masing elemen pada capaian pembelajaran Pendidikan Pancasila fase A. Di mata pelajaran ini terdapat 4 elemen. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua UUD 45, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Nah, kemudian di bawahnya terdapat beberapa kolom yang berisi mengenai semester, tujuan pembelajaran, ATP, alokasi waktu, dan babnya tentang apa. Nah, di bab yang pertama yaitu Aku Cinta Pancasila itu terdapat 6 TP yang dibagi menjadi 18 jam pelajaran. Yang kedua yaitu menaati peraturan di sekolah. Ini terdapat 5 tujuan pembelajaran yang akan dibagi menjadi 18 jam pelajaran juga. Berarti nanti ada yang 4 jam pelajaran dan ada yang 6 jam pelajaran. Kemudian di bab ketiga, selanjutnya di semester 2 terdapat 3 materi pelajaran yang masing-masing memiliki tujuan pembelajaran dan alokasi waktu yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu materi tentang bersatu dalam keberagaman. Nah, di bab ini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang dialokasikan menjadi 18 jam pelajaran. Kemudian di bab kedua yaitu ada Ayo Memaknai Kebinekaan. Ini mempunyai 2 tujuan pembelajaran yang dialokasikan menjadi 16 jam pelajaran. Di bab terakhir
yaitu bab tentang tanah airku Indonesia. Ini memiliki 3 tujuan pembelajaran yang dialokasikan menjadi 18 jam pelajaran. Nah, total keseluruhan yaitu 52 jam pelajaran sebagaimana yang sudah dihitung di rencana pekan efektif di semester 2 mata pelajaran pendidikan Pancasila fase A. Selanjutnya yaitu mengenai program semester. Nah, di program semester ini merupakan perangkat pembelajaran atau perencanaan pembelajaran yang lebih kompleks daripada di program tahunan. Karena di program semester ini saya membagi lagi per TP-nya berapa kali pertemuan di hari apa dan di minggu berapa bulan apa. Nah, itu dicantumkan di program semester ini. Misalnya di program tahunan, satu bab materi akan dialokasikan menjadi 18 CP. Nah, di sini akan diperinci setiap TP-nya berapa kali pertemuan. Misalnya, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengenal simbol Pancasila. Ini 1 kali pertemuan, yaitu 2 CP. Dilakukan di minggu ketiga bulan Juli, yaitu di tanggal Kamis tanggal 18 Juli 2025. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Nanti di akhirnya jumlah jam pelajaran akan sama dengan yang sudah dihitung di Prota maupun RPI. Nah, untuk menghitung harinya dan untuk menandai di minggu berapa itu sesuai dengan yang dihitung di RPI. Misalnya kan tadi di RPI sudah dihitung hari efektif yang jumlah hari efektif di hari Senin dan hari Kamis. Nah, kita tinggal memasukkan misalnya tujuan pembelajaran yang pertama akan dilaksanakan dimulai di hari Kamis tanggal 18 Juli 2022. Kita lihat di kalender hari efektif yang pertama itu hari apa, hari Senin atau di hari Kamis tanggal berapa. Ternyata di kalender yang pertama kali hari efektif itu adalah di hari Kamis bulan Juli tanggal 18 2025, itu ada di minggu 3 bulan Juli. Maka yang dicentang di bawahnya tabel tulisan 3 bulan Juli, kemudian diberikan keterangan di akhirnya pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2025. Begitu juga seterusnya. Untuk tabel-tabel yang diberikan warna itu merupakan tanda hari tidak efektif seperti libur akhir tahun, pelaksanaan ujian tengah semester, pelaksanaan ujian akhir semester, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, di alur tujuan pembelajaran ini merupakan di mana kita menurunkan dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran ke dalam alur tujuan pembelajaran, agar nanti kita bisa tahu apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama 1 semester ini. Misalnya di bab Aku Cinta Pancasila itu ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, dari 6 tujuan pembelajaran ini akan diturunkan menjadi 6 alur tujuan pembelajaran juga. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan, itu merupakan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang sudah saya kembangkan. Nah, yang pertama ada informasi umum. Pada informasi umum ini terdapat identitas modul, diantaranya yaitu nama penyusun, kemudian instansinya, saya bertepatan di SDIT Salsabila Kepanjen, kemudian jenjang sekolah, tahun penyusunan, kemudian ada mata pelajaran. Karena saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 2, maka modul ajarnya juga mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian bab yang saya buat modul ajar ini adalah bab lingkungan rumah, dan subbabnya juga mengenai lingkungan rumah. Nah, yang kedua, sebelumnya modul ini digunakan untuk alokasi waktu 1 kali pertemuan, yaitu 2 CP. Artinya 2 kali 35 menit, yaitu 70 menit. Yang kedua ada capaian pembelajaran. Nah, di bab ini
kita menggunakan elemen capaian pembelajaran, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di elemen ini peserta didik itu diharapkan mampu mengenal karakteristik lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Nah, pada modul ajar ini fokus di lingkungan rumah. Kemudian yang ketiga ada kompetensi awal. Kompetensi awal sebelum pembelajaran itu merupakan bagaimana kompetensi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Setidaknya peserta didik itu dapat menyebutkan lingkungan sekolah, beberapa lingkungan sekolah yang mereka kenal. Kemudian yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila apa kira-kira yang akan dicapai di modul ini? Misalnya di sini ada beriman, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kebinekaan lokal. Nah, profil pelajar Pancasila ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana apa saja yang akan kita gunakan pada pelaksanaan pembelajaran ini, seperti ruang kelas, papan tulis, laptop LCD, kemudian media pembelajaran apa saja, seperti PowerPoint, video pembelajaran, LKPD, dan lain-lain, itu semuanya harus dicantumkan di sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu target peserta didik. Karena di sekolah kami tidak ada peserta didik yang ABK, maka target peserta didiknya adalah peserta didik yang reguler. Jadi di modul ini tidak ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk peserta didik ABK. Kemudian selanjutnya jumlah peserta didik, target jumlah peserta didiknya ada 25 karena satu kelas peserta didiknya ada 25. Kemudian model yang digunakan ialah model cooperative learning, dan metode pembelajaran yang digunakan ialah ceramah interaktif, observasi, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya yaitu di kompetensi inti. Di kompetensi inti ini yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini saya sudah mendeskripsikan sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Misalnya tujuan pembelajarannya bukan hanya peserta didik mampu bla bla bla, tetapi di sini sudah dijelaskan dari tujuan pembelajaran, dari kegiatan pembelajaran yang mana tujuan pembelajaran ini bisa dicapai. Misalnya setelah mendengarkan penjelasan ibu guru, peserta didik dapat memahami konsepnya. Nah, itu sudah dijelaskan di tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pemahaman bermakna, dan ada pertanyaan pemantik yang akan dilakukan nanti di kegiatan pembelajaran, dan ada asesmen. Nah, asesmen yang digunakan itu ada 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ini dilakukan di awal pelajaran. Nah, seperti apa? Misalnya peserta didik dapat menjawab pertanyaan atau soal dari guru. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung, yaitu ketika peserta didik mengerjakan LKPD. Kemudian asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pelajaran untuk mengukur tingkat kepemahaman peserta didik, yaitu dengan mengerjakan soal evaluasi. Kemudian di kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini merupakan inti dari modul ajar ini. Di kegiatan pembelajaran ini saya sudah mengintegrasikan mengenai teknologi pedagogi dan content knowledge yang akan dicapai. Kemudian saya juga mengintegrasikan 4C, yaitu collaboration, kemudian communication, dan lain-lain. Itu sudah ada keterangannya di setiap kegiatan pembelajaran, serta profil pelajar Pancasilanya juga ada keterangannya di setiap kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pembukaan ini guru melaksanakan seperti berdoa bersama, terus kemudian salam, mengecek kehadiran, melakukan apresiasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, serta menumbuhkan motivasi atau
mengecek kesiapan peserta didik dalam belajar. Kemudian di kegiatan inti. Nah, di kegiatan ini guru akan saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang mana nanti setiap kelompok akan mendapatkan amplop peduli lingkungan. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa potongan gambar, yaitu lingkungan rumah yang bersih dan lingkungan rumah yang tidak bersih. Nah, nanti peserta didik disuruh untuk menempelkan di mana letak lingkungan rumah yang bersih dan di mana letak lingkungan rumah yang tidak bersih. Kemudian peserta didik diminta untuk memberikan solusi dan akibat pada lingkungan rumah yang tidak bersih. Nah, ini dikerjakan di LKPD. Kemudian di kegiatan penutup, guru akan melakukan mereview materi yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir, kemudian melakukan refleksi, dan siswa mengerjakan soal evaluasi, serta guru menutup pelajaran dengan salam. 4 lampiran. Di antaranya isinya yaitu mengenai ringkasan materi, media pembelajaran yang digunakan, lembar kerja peserta didik, instrumen penilaian, soal evaluasi, dan lain-lain. Yang pertama yaitu ringkasan materi. Ringkasan materi di sini ada 3 poin, yaitu karakteristik lingkungan rumah, kemudian ciri-ciri fisik lingkungan rumah, dan sikap menjaga lingkungan rumah. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan diantaranya yaitu Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama ada video pembelajaran lingkungan rumah, kemudian ada lagu Lihat Kebunku yang dipakai pada waktu kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga ada media amplop peduli lingkungan, serta yang keempat saya juga membuat media PowerPoint interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih tertarik pada pelajaran. Kemudian yang ketiga ada lembar kerja peserta didik, dan yang keempat ada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini sudah disesuaikan dari C1 sampai dengan C6, yaitu 10 pilihan ganda dan ada uraian. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Selanjutnya juga ada soal pengayaan dan remedial yang akan dilakukan guru untuk peserta didik. Di sini juga sudah dilengkapi dengan kunci jawaban soal pengayaan dan soal remedial. Yang terakhir ada instrumen penilaian. Karena tadi asesmennya saya menggunakan rubrik penilaian. Karena pada pelajaran ini saya menilai dari segi sikap, kognitif, dan psikomotorik, maka rubrik penilaiannya pun juga ada 3, ada rubrik penilaian sikap, ada rubrik penilaian kognitif, dan ada rubrik penilaian psikomotorik, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan panduan persekoran, kemudian rubriknya dan keterangannya sudah dilengkapi di sini. Sekian presentasi mengenai perangkat pembelajaran yang sudah saya buat pada waktu asistensi mengajar kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.